Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Anak pemanggil hujan. Dahulu di Afrika ada seorang anak bernama Ayo. Dia dikenal sebagai pemanggil hujan. Saat musim kemarau tiba, Ayo diminta oleh penduduk untuk memanggil hujan. Baiklah, aku juga tak mau terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, ujar Ayo. Ayo pun mulai bernyanyi dan menari seperti seekor hewan. Ia memanggil nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Nenek moyang mereka lah yang akan membantu Ayo menurunkan hujan. Nyanyian Ayo sangat menyayat hati, membuat nenek moyang merasa kasihan. Baiklah Ayo, aku akan membantumu menurunkan hujan. Tapi kau dan penduduk harus berjanji akan menyiapkan sesaji untukku setiap musim panen, ujar arwah nenek moyang. Ayo pun menyampaikan pesan tersebut pada penduduk. Mereka pun menyetujuinya. Ayo kembali menyanyi dan menari. Tiba-tiba awan hitam muncul, kemudian disusul hujan rintik. Seketika rakyat bersorak gembira karena musim kemarau akan usai. Pepohonan mulai tumbuh dan banyak buah yang menguning. Semua penduduk senang karena akhirnya mereka tak kelaparan lagi. Kita harus mengenang Ayo dan nenek moyang kita dengan menyiapkan sesaji untuk mereka, ujar salah satu penduduk. Penduduk pun menyiapkan sesaji untuk mengenang nenek moyang mereka. Sejak saat itu, tiap musim panas, masyarakat Afrika selalu menyanyi dan menari, serta menyiapkan sesaji. Hal itu sebagai wujud rasa terima kasih mereka kepada Ayo dan nenek moyang mereka. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Monyet licik yang suka berbohong. Kura-kura, kelinci, dan kerbau adalah sahabat. Mereka selalu bekerja sama. Seperti sekarang, mereka sedang mengumpulkan makanan untuk persediaan musim kemarau. Kita tak akan kehabisan makanan selama musim kemarau nanti, ucap kerbau. Benar kerbau, untung kita sudah mencari makanan, kata kelinci. Tanpa mereka ketahui, monyet mendengar percakapan mereka. Monyet mempunyai sifat yang tidak baik. Ia suka mencuri. Bagaimana aku bisa ikut memakan makanan persediaan mereka? Pikir monyet. Aha, monyet pun memiliki ide. Ia harus menjadi sahabat mereka agar bisa makan bersama. Monyet pun pura-pura terjatuh dari pohon. Kerbau dan kawannya melihat monyet terjatuh, langsung menghampiri monyet. Kau kenapa monyet? Aku terjatuh dari pohon. Apa kau sendirian? Iya, aku tak punya teman. Bolehkah aku menjadi teman kalian? Kerbau dan teman-temannya pun mengangguk. Kini mereka berempat berteman. Bagaimana jika sekarang kita makan? Kata kura-kura. Semuanya setuju. Monyet datang ke tempat penyimpanan makanan rahasia mereka. Makanannya sangat banyak. Pasti akan sangat kenyang memakan semuanya, pikir monyet. Mereka berempat makan dengan lahap. Karena kekenyangan, kerbau dan teman lainnya pun tidur. Terlihat kerbau dan temannya terlelap, monyet berpikir picik.
Ia langsung menghabiskan persediaan makanan kerbau dan temannya. Esok harinya, kerbau dan temannya kaget. Persediaan makanan mereka habis. Tak ada satupun yang mau mengaku. Mereka pun saling menyalahkan. Begini saja, aku bagikan kalian masing-masing satu ranting. Jika salah satu ranting menjadi panjang besok malam, berarti dialah pencurinya, ucap kura-kura. Keempat binatang itu memegang masing-masing ranting. Kerbau, kura-kura, dan kelinci tampak tenang, tetapi tidak dengan monyet. Monyet merasa rantingnya semakin panjang. Karena cemas akan ketahuan, ia mematahkan rantingnya. Begitupun seterusnya, hingga ranting monyet menjadi sangat pendek. Waktu yang ditentukan tiba. Mereka mengumpulkan ranting mereka menjadi satu. Ketiga ranting masih memiliki panjang yang sama, sementara ranting milik monyet lebih pendek. Monyet merasa sangat senang, rantingnya tak panjang. Itu berarti ia tak mencuri. Yang mencuri makanan ini adalah kau, monyet, seru kura-kura. Mana mungkin, rantingku lebih pendek daripada ranting kalian, bantah monyet. Ranting ini sudah kering, mana mungkin bisa tumbuh panjang. Kau takut rantingmu memanjang, sehingga kau mematahkannya agar menjadi lebih pendek. Kau takut ketahuan kan? Kata kura-kura. Mendengar penjelasan itu, monyet mengakui perbuatannya. Memang ia yang telah memakan semua persediaan makanan. Monyet pun meminta maaf. Tapi kerbau dan kawannya sudah tak percaya lagi pada monyet. Mereka pun tak mau berteman dengan monyet lagi. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Terjadinya rawa pening. Kisah ini bermula saat ada wanita bernama Endang Sawitri yang hamil dan melahirkan seekor naga. Anehnya, naga yang kemudian diberi nama Baru Kelinting itu bisa berbicara layaknya manusia. Beranjak remaja, Baru Kelinting mulai menanyakan keberadaan ayahnya. Sang ibu pun mengatakan kalau ia sebenarnya anak dari Ki Hajar Salokantara yang sebenarnya sedang bertapa di sebuah gua. Endang menemui ayahnya. Dibekali Baru Kelinting dengan kelintingan atau semacam lonceng peninggalan Salokantara sebagai bukti kalau mereka memang ayah dan anak. Sesampainya di sana, Salokantara mengajukan satu persyaratan sebagai bukti, yakni agar Baru Kelinting terbang melingkar Gunung Telomoyo. Baru Kelinting ternyata berhasil melakukan tugasnya. Salokantara pun mengakui kalau ia memang darah dagingnya. Lalu Salokantara memerintahkan Baru Kelinting untuk bertapa di dalam hutan. Di saat bersamaan, penduduk desa Patok di sekitar hutan tersebut sedang berburu hewan di bumi. Tak menemukan satu hewan pun, akhirnya mereka membunuh dan memotong-motong tubuh Baru Kelinting. Saat pesta berlangsung, datanglah anak kecil dekil dan penuh luka yang sebenarnya merupakan jelmaan Baru Kelinting. Ia mengaku kelaparan dan memohon agar diberi makan oleh penduduk setempat. Sayangnya, mereka malah tak mengacuhkannya dan mengusirnya dengan kasar. Baru Kelinting yang sakit hati pun pergi ke rumah seorang janda tua yang ternyata mau memperlakukannya dengan baik, bahkan memberinya makan. Usai makan, ia berpesan agar wanita itu menyiapkan lesung dan menaikkannya jika terdengar suara gemuruh.
Baru Kelinting lalu pergi kembali ke pesta. Ia mengadakan sayembara dan menantang para penduduk untuk mencabut lidi yang ditancapkannya ke tanah. Sempat menganggapnya remeh, ternyata tak ada satupun penduduk yang berhasil melakukannya. Setelah semua menyerah, dengan mudah baru Kelinting mencabut lidi tersebut. Ternyata dari bekas tancapan lidi tersebut muncul air yang semakin lama semakin deras airnya. Para penduduk desa itu pun tewas tenggelam di rawa yang sekarang dikenal sebagai Rawa Pening. Hanya ada satu penduduk yang selamat, yakni si janda tua yang bersikap baik pada Baru Kelinting.